dari lapas untuk memberikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan membaca sambutan dari Kementerian Menkumham dan memberikan SK atau keputusan Menteri kepada narapidana dengan pengurangan masa tahanan ya. Siap. Ya, tahanan jadi ada yang bervariasi, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, dari cakap-cakap kami dengan Pak Kepala Lapas bahwa 80% ini adalah kasus perlindungan anak dan perlindungan perempuan. Nah, ini menjadi sentilan keras buat Pemda untuk berupaya lebih keras lagi untuk mencegah kasus ini terus naik dari tahun ke tahun. Informasi yang disampaikan oleh Kepala Lapas bahwa bentuk kasus ini tiap tahun terus meningkat. Nah, ini menjadi darurat bagi pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat agar mengambil keputusan secepatnya, setidak-tidaknya tahun depan sudah harus berjalan sosialisasi terkait dengan perlindungan anak dan perlindungan perempuan. Dan hampir semua kasus yang terjadi ini pada anak-anak di usia muda dan pelakunya adalah masih di usia muda. Dan paling bahaya lagi adalah ada hubungan kekerabatan om dengan anak atau bapak dengan anak dan dari keluarga dekat. Nah, ini perlu diantisipasi dengan baik sehingga mungkin kami akan melaporkan ini kepada Ibu Bupati bahwa secepatnya dibuatkan satu gerakan massal, masif se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kita mengundang para pendeta, kita mengundang para pastor, tokoh-tokoh di desa masing-masing yang mungkin dari kepala desa, kepala BPD, dan mungkin tokoh pemuda atau mungkin tokoh adat, kita undang dan kita berikan masukan tentang sanksi-sanksi yang berat terkait dengan pelanggaran hukum atas perlindungan anak dan perlindungan perempuan. Sehingga dari sana kita berharap tidak ada lagi kejadian ini di tahun-tahun yang akan datang. Itu harapan kami. Masih dari para kepala lapas, mereka yang ditahan di sini bukan hanya sekedar ditahan saja, tetapi ada pembinaan. Ya, mereka dilatih. Kalau yang ibu-ibu, mereka dilatih seperti menyulam, ya, sehingga meningkatkan keterampilan mereka. Nah, mungkin rencana ke depan mungkin ada keterampilan memasak, ya, tata boga, sehingga mereka merasa tidak merasa asing di lembaga ini. Dan bagi mereka yang mau siap-siap keluar ketika menerima remisi ini, mereka lebih cepat dikeluarkan. Ya, sudah ada harapan, sudah ada pembinaan mental oleh lapas bahwa mereka keluar ini bukan hanya sekedar sia-sia, tapi mereka bisa berguna bagi dari paling tidak di mana dia tinggal, dia bisa mengembangkan apa yang dia dapatkan dari selama ada binaan di lapas. Saya sempat bicara dengan Pak Kepala Lapas. Pak Kepala Lapas membutuhkan klinik. Klinik sudah disiapkan, bangunannya sudah siap, hanya SDM-nya dan perizinannya itu belum disiapkan. Nah, itu menjadi tanggung jawab kami untuk membantu lapas soal perizinan klinik. Lalu selanjutnya Pemda bekerjasama dengan lapas untuk menyediakan SDM, sehingga bila ada masyarakat binaan yang sakit tidak perlu harus keluar dari lembaga pemasyarakatan ini, sehingga bisa ditangani di lokasi kejadian, dalam hal ini di lokasi di klinik, ya. Nah, nanti kami sudah bicara dengan Kepala Lapas bahwa kami akan berdiskusi dengan Ibu Bupati. Setidak-tidaknya kami siapkan surat perintah tugas untuk 1 atau 2 dokter ditempatkan di sini saat dipanggil. Nah, jadi tidak selamanya dokter di sini. Jika ada kebutuhan, ada penanganan yang lebih serius, yang levelnya di atas perawat, berarti kita panggilkan dokter untuk penanganan. Seperti itu. Jadi kira-kira realisasinya di tahun ini atau di tahun depan, Pak? Ya, tergantung dari perizinan yang nanti dibuat. Ya, tapi sambil menunggu perizinan, tapi bapak-bapak dari lapas sudah menginisiasi dengan bekerja sama dengan puskesmas, dan itu di puskesmas Somlaki sudah setiap bulan itu ada 3 kali 4 kali kunjungan ke lapas. Itu bagus, sehingga ini menjadi embrio untuk kita membentuk yang lebih baku adalah
klinik seperti itu. Ya. Membina mental para binaan, ya apa sih yang kita bisa buat, pasti kita bisa buat demi pembinaan mental ya. Jumlah warga binaan Lapas Sonmaki itu 187, yang mendapat remisi yaitu 103 orang dengan berbagai macam, dengan bulan yang berbeda, mulai dari 1 bulan sampai dengan 6 bulan. Dengan kasusnya yang berbeda-beda. Tugas lapas ya kalau mau bilang kendala, ada masalah juga masalah. Tapi bagaimanapun kita membina mereka, kita pendekatan secara persuasif dengan mereka sehingga mereka tidak membuat sesuatu yang merugikan mereka, bahkan merugikan lapas. Dan selama ini kita sudah mendekati 4 tahun di sini, Lapas Sonmaki dalam keadaan baik, tidak pernah ada misalkan kericuhan sampai di tingkat-tingkat yang lebih jauh yang sangat urgensi itu tidak ada. Semua dalam keadaan aman-aman. Kalau mau dilihat dari tenaga lapas, pegawai lapas Sonmaki ini 44 orang. Di dalam ini peluk ini penjagaannya 40 yang terdiri dari 1 peluk 5 orang. Kalau bilang dia posisi jaga itu jelas itu tidak seimbang. Dibandingkan saja kalau 186 dibagi 5, satu orangnya dapat berapa? Berarti kan pada posisinya tidak seimbang. Untuk itu apa yang tadi disampaikan oleh Pak terkait seimbang atau tidak, ya jelas tidak seimbang. Yang tadi saya bilang itu terkait dengan pendekatan-pendekatan kita selaku petugas jaga, selaku pegawai staf juga, sehingga pendekatan persuasif bagi mereka sehingga mereka tidak berbuat satu hal yang merugikan mereka, bahkan kita. Jadi mungkin kita tambahkan sedikit lagi terkait apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Sibla. Beta selaku pimpinan Lapas Kelas 3 Sonmaki sangat mengapresiasi terkait dengan yang disampaikan oleh Bapak Sibla tadi. Harapan beta semoga ke depan ini Lapas Sonmaki